untuk Allah. Dan disebutkan wasaumu junnatun. Maka ini juga menjadi pendalilan keutamaan lain bahwa as-saumu junnah, puasa itu tameng. Dan makna junnah adalah tameng yang dipakai oleh orang dalam berperang di zaman dulu dengan perisai dari tombak, dari pedang. Dan begitupun baju kevlar dan helm yang masih dipakai di zaman now. Baju kevlar sekarang lebih kuat dan lebih ringan daripada dulu. Dulu menggunakan besi, jadi besi dipakaikan, berat. Adapun sekarang dari jenis-jenis baja putih yang mana bisa meredam dari peluru yang timah panas itu sangat kencang. Lebih kencang daripada tombak ataupun panah, jelas, maka bisa tertahan. Wasaumu junnah maknanya puasa itu pelindung dari perbuatan kemaksiatan. Dan ini sesuai dengan hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih juga. Idza syatamaka au qatalaka falyaqul inni shaimun. Maka jika ada orang yang datang kepadamu membuli kamu, bahkan mengajak kelahi, jangan dilawan. Meskipun kamu bisa smackdown, bisa menjatuhkan dia, namun jangan dilawan. Karena berpuasa. Dan kamu katakan ana shaimun. Tapi nanti setelah sholat maghrib aku lihat. Tidak juga. Maksudnya di sini dalam keadaan as-saumu junnah, dia adalah pelindung dari kemaksiatan. Di saat dia diajak untuk kelahi atau dibuli, maka dia bersabar atas pembulian dan atas ucapan kotor dan atas penghinaan, sabar. Ini yang diinginkan dengan junnatun. Maknanya menjauhkan dari kemaksiatan. Walisaimi farhatan. Ini pun dimasukkan oleh penulis Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, bahwa puncak dari keutamaan orang yang berpuasa min fadilatihi fil akhirah min asbab dukhul ilal jannah. Dan yang kedua min asbab an-nadhar ilallahi jalla wa ala, bertemu di surga dengan Allah. Maka di lafaz ini walisaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama hina yuftiru. Maka saya mau tanya, kalian senang apa tidak di saat berbuka puasa? Senang. Ada sambusa, ada bakpao, ada sirup, ada banyak makanan beraneka ragam, ada kurma. Kemudian kalian senang karena lapar kalian itu diberikan batas oleh Allah, sekarang halal untuk berbuka kalau puasanya wajib Ramadan. Maka senang secara fitrah, melampiaskan rasa lapar dan haus. Dan juga senang bagi yang sudah menikah, melampiaskan syahwat kepada istrinya. Yang belum menikah jangan senang, karena haram. Maka di sini dalam keadaan senang melampiaskan syahwatnya, yang tadi disebutkan 3. Syahwatahu wa aklahu wa syurbahu. Ini senang yang pertama di dunia. Dan yang menjadi pendalilan senang di hari akhirah masuk surga dan bertemu dengan Allah. Wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan bahagia di saat bertemu dengan Allah. Dan bertemu dengan Allah menunjukkan juga dia akan melihat Allah. Karena di lugatil Arabiyah seperti dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ijma ahli lughah, sepakat ahli lughah, bahwa kalimat bertemu mengilzamkan untuk melihat. Maka orang yang mengatakan aku bertemu si fulan menunjukkan bahwa dia melihat si fulan.
Dan ini menjadi pendalilan bahwa mereka akan melihat Allah di surga, dan melihat Allah di surga kenikmatan puncak yang paling prima. Seperti Allah menyebutkannya dengan az-ziyadah. Seperti di Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka makna dari lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh al-husna yakni al-jannah, masuk surga, dan ziyadah tambahan melihat wajah Allah. Maka ayat ini telah ditafsirkan oleh Nabi dari dua jalan atau lebih. Jalan yang ma'ruf dengan lafaz ini dari Ubay ibnu Ka'ab dan dari Ka'ab ibnu Ujrah. Ditafsirkan oleh Nabi, wa ziyadah ay an-nadhar ila wajhillah. Makna Al-Quran wa ziyadah dan tambahan, selain masuk surga tambahannya melihat wajah Allah. Di dua riwayat ini bisa naik kepada Hasan li ghairi, dan di sana diriwayatkan oleh Imam Muslim lebih gamblang dan lebih sahih dari sahabat Suhaib ibnu Sinan. Di saat ahlul jannah dakhala ilal jannah, maka datang Allah yatajalla, menampakkan dirinya dan mengatakan, hal azidukum syai'an ya ahlal jannah, hal turidu an azidakum, tidaklah kalian menginginkan aku menambahkan kepada kalian kenikmatan yang lebih dan belum pernah kalian rasakan? Maka secara fitrah mereka mensyukuri apa yang telah ada dari nikmat surga. Maka mereka mengatakan, para penduduk ahli surga, alam tubayyid wujuhana, alam angqattana minan nar, maka engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan menyelamatkan kami dari api neraka. Wa adkhaltal jannah au jannatak, dan engkau telah memasukkan surgamu dan kami dalam keadaan penuh kenikmatan di surga. Fa ayu nikmatin ba'da hada, maka kenikmatan apa yang ada setelah itu? Maka yatajalla rabbuna jalla wa ala, Allah menampakkan wajahnya kepada mereka, maka semua terkesiap dan mereka merasakan, belum pernah merasakan kenikmatan di surga yang paling nikmat kecuali melihat Allah Jalla wa'ala. Maka ini menjadi pendalilan di hadis tadi, wa farhatun hina yalqa rabbahu. Maka dari keutamaan orang-orang yang berpuasa, terutama Ramadan yang wajib dan puasa-puasa yang wajib, pahalanya lebih besar dari yang sunnah, dan yang melaksanakan sunnah lebih baik daripada yang tidak melaksanakan sunnah juga. Maka di sini dia bisa bertemu dengan Allah sebagai balasan dari keutamaan puasa, dan melihat Allah perkara yang paling mulia seperti di hadis Suhaib tadi. Maka Allah menampakkan wajahnya, semua terkesiap penduduk ahli surga tidak pernah merasakan kenikmatan selain dari melihat wajah Allah. Kemudian poin pendalilannya di riwayat Muslim dikatakan, watala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka ayat ini mentafsirkan kisah tadi. Dan faidah dari hadis ini yang terakhir, wala khulufu fami saimi atyabu indallah min rihil miski. Dijadikan juga oleh penulis Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, bahwa dari keutamaan hadis ini dijadikan pada bab keutamaan orang-orang yang berpuasa, mulutnya harum di sisi Allah. Uzair jika berpuasa, mulutnya bau apa tidak? Apalagi tidak gosok gigi. Dan berpuasa dari segi kedokteran dan fitrah, mulut ini akan bau. Dan baunya dari berbagai segi. Pertama dari mulut, karena mulutnya tidak ada makan dan minum, tidak ada proses pengunyahan dan meminum, sehingga disebutkan oleh ahli kesehatan, di mulut kita bakteria-bakteria yang ada akan terus hidup dan menyebabkan bau. Apalagi yang giginya berlubang. Dan yang kedua, bau tersebut dari dalam, yang maknanya min mi'dah, dari lambung.
Maka seperti antum ketahui terutama orang awak banyak yang sakit asam lambung karena bisbas, cabai, sarapan pagi, lontong pical, pedes. Sarapan pagi pedes, perut kosong dari malam, terakhir makan jam setelah maghrib atau qoblal maghrib, maka besoknya bertemu masih kosong lambung, lontong picalnya pedas. Maka ini merusak lambung. Maka mereka mengetahui orang-orang yang tidak makan, maka lambung itu mengeluarkan asam, laktat, dan menyebabkan asam dan naik ke mulut sehingga bau. Maka orang-orang yang berpuasa di saat mengatakan kepada saudaranya, kaifal hal, al-hal, maka bagaimana keadaanmu? Pusing dia mau jawab. Karena bau mulutnya. Itu antara manusia dengan manusia. Namun indallah, orang yang berpuasa atyabu, lebih harum. Dengan catatan indallah. Min rihil misk, dari harumnya misk. Dan misk, in English musk, maka dia di sini menjadi pendalilan sebaik-baiknya utur adalah misk. Karena disebutkan di sini di dalam hadis lebih baik daripada misk. Dan misk adalah utur yang terbuat dari darah gozal, darah gezel ataupun kijang ataupun antelop dan sejenisnya, gezel, kijang-kijang yang mana dia itu terputus darahnya dari pusarnya dan terjatuh, maka dijadikan bahan wewangian. Maka itu sebaik-baiknya dari parfum yang ada di dunia. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan poin pendalilannya lil mutabaqah adalah yaqulu ta'ala. Maka hadis ini hadis qudsi dan poin pendalilannya Allah yang berbicara. Maka ini yang dihafal. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa